Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Apa itu spektrum gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik merambat dalam vakum dengan cepat rambat yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi nilai cepat rambat sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian untuk semua gelombang elektromagnetik yang merambat dalam vakum berlaku persamaan dasar gelombang, yaitu C sama dengan lambda kali frekuensi, dengan C cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan meter, F yaitu frekuensi gelombang dengan satuan hertz. Bisa dilihat untuk gambar spektrum gelombang elektromagnetik di atas. Untuk anak panah yang mengarah ke kanan itu merupakan panjang gelombang. Semakin ke kanan maka panjang gelombang akan bertambah. Dan untuk anak panah yang mengarah ke kiri itu merupakan frekuensi gelombang. Jadi semakin ke kiri maka frekuensi gelombang semakin bertambah. Untuk urutan spektrum gelombang elektromagnetik diurutkan mulai dari frekuensi terkecil hingga frekuensi terbesar. Pertama, gelombang radio, 2. Gelombang televisi, 3. Gelombang mikro atau radar, 4. Sinar inframerah, 5. Sinar tampak, 6. Sinar ultraviolet, 7. Sinar X, dan 8. Sinar gamma. Selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang radio. A. Panjang gelombang radio frekuensi terentang dari beberapa kilometer sampai 0,3 meter. B. Frekuensi gelombang radio terentang sekitar beberapa hertz sampai 10 pangkat 9 hertz. C. Energi foton bergerak dari sekitar 0 sampai 10 pangkat min 5 elektron volt. D. Gelombang ini digunakan pada sistem siaran televisi dan radio serta perangkat elektronik yang menghasilkan osilasi listrik. E. Gelombang ini digunakan sebagai alat komunikasi serta pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. 2. Gelombang televisi. A. Panjang gelombang televisi terentang dari 1,5 kali 10 pangkat 10 angstrom sampai 7,5 kali 10 pangkat 10 angstrom. B. Frekuensi gelombang televisi terentang dari 4 kali 10 pangkat 7 Hz sampai 2 kali 10 pangkat 8 Hz. C. Gelombang televisi menggunakan frekuensi VHF, Very High Frequency, dan UHF, Ultra High Frequency, dalam jalur 54 sampai 890 MHz. D. Dihasilkan oleh rangkaian elektronik atau rangkaian osilator RF. Jadi, gelombang televisi ini dihasilkan oleh rangkaian elektronik. E. Dapat menembus lapisan ionosfer dan daerah jangkauannya pendek, sehingga memerlukan stasiun penghubung atau relay. F. Mudah terpengaruh oleh gangguan alam, terutama petir. 3. Gelombang mikro. A. Panjang gelombang mikro terentang dari 0,3 meter hingga 10 pangkat min 3 meter. B. Frekuensi gelombang mikro terentang dari 10 pangkat 9 Hz hingga 3 kali 10 pangkat 11 Hz. C. Energi foton bergerak antara 10 pangkat min 5 elektron volt hingga 10 pangkat min 3 elektron volt. D. Daerah gelombang mikro ditandai sebagai UHF atau Ultra High Frequency, yaitu frekuensi ultra tinggi relatif terhadap frekuensi radio. E. Gelombang mikro digunakan dalam analisis struktur atom dan molekul. F.
Gelombang ini digunakan pula pada radar dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz dan panjang gelombang beberapa sentimeter. G. Gelombang ini mudah dipantulkan oleh benda-benda berukuran beberapa meter seperti mobil, pesawat terbang, ataupun roket, karena panjang gelombangnya termasuk dalam batas pendek. Gambar tersebut merupakan pancaran pulsa oleh antena radar. Antena bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang. Pancaran berupa pulsa terarah dengan selang waktu tertentu. Antena radar menerima pulsa pantulan dari objek yang terkena pulsa datang. Apabila selang waktu antara pemancar dan penerima pulsa sebesar delta T, jarak dari pemancar sampai objek sejauh S, dan cepat rambat cahaya sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka diperoleh rumus sebagai berikut. S sama dengan C kali delta T per 2. Dengan S jarak tempuh gelombang dengan satuan meter, C cepat rambat gelombang dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan delta T selang waktu antara pemancar dan penerima dengan satuan sekon. Yang keempat ada sinar inframerah. Batas panjang gelombang inframerah dari 10 pangkat min 3 meter sampai 7,8 kali 10 pangkat min 7 meter. B. Rentang frekuensi inframerah dari 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 4 kali 10 pangkat 14 Hz. C. Panjang gelombang. Untuk panjang gelombang inframerah itu ada 3, jauh, tengah, dan dekat. Untuk panjang gelombang inframerah jauh sekitar 10 pangkat min 3 meter sampai 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Untuk panjang gelombang inframerah tengah sekitar 3 kali 10 pangkat min 5 meter sampai 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan untuk panjang gelombang inframerah dekat sekitar 7,8 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan D. Inframerah dapat menghasilkan getaran atom-atom dalam bahan. 5. Cahaya atau sinar tampak. Panjang gelombang cahaya berkisar antara 7,8 kali 10 pangkat min 7 meter sampai 3,8 kali 10 pangkat min 8 meter. Frekuensi cahaya dari 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Cahaya atau sinar tampak dihasilkan oleh atom dan molekul sebagai perubahan internal gerakan elektron. Cahaya ini disebut juga gelombang monokromatis karena mempunyai spektrum warna dari merah sampai ungu atau Meiji-ku Hibiniu. Di sini ada tabel panjang gelombang dan frekuensi spektrum warna cahaya tampak. Bisa dilihat dan dibaca sendiri. 6. Sinar ultraviolet. Batas panjang sinar ultraviolet dari 3,8 kali 10 pangkat min 7 meter hingga sekitar 6 kali 10 pangkat min 10 meter. B. Rentang frekuensi sinar ultraviolet dari 8 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 17 Hz. C. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul yang bermuatan listrik serta matahari sebagai sumber radiasi ultraviolet yang sangat potensial. D. Sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh mikroorganisme. E. Sinar ultraviolet dapat mengubah molekul sterol dari provitamin D menjadi vitamin D. Yang ketujuh ada sinar X. Panjang gelombang sinar X berkisar antara 10 pangkat min 12 meter sampai 10 pangkat min 8 meter. B. Memiliki frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. C. Sinar X mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, merambat menurut garis lurus. 2. Dapat menghitamkan pelat film sama seperti cahaya tampak. 3. Dapat mengionkan gas karena memiliki energi tinggi. 4.
dapat menembus logam-logam tipis. 5. Tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Jadi, sinar X tidak mengandung muatan listrik. 6. Dipancarkan ketika sinar katode menumbuk logam. 7. Dapat mengeluarkan elektron-elektron foto dari permukaan logam yang ditumbuknya. Dan yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma mempunyai rentang frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Mempunyai panjang gelombang 10⁻⁻11 sampai 10⁻⁸ cm. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa radioaktivitas unsur-unsur radioaktif, yaitu unsur-unsur yang inti atomnya tidak stabil. Sinar gamma mempunyai daya tembus yang besar dan dapat menembus pelat besi yang tebal. Setelah kita membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan bahaya spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, ada gelombang radio. Manfaat gelombang radio: 1. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun televisi. 3. Pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Bahaya gelombang radio: 1. Dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. 2. Dapat menyebabkan kerusakan otak. 3. Dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Yang kedua, gelombang televisi. Manfaat gelombang televisi: 1. Gelombang televisi banyak digunakan, terutama dalam bidang telekomunikasi. Gelombang ini diaplikasikan sebagai alat komunikasi, yakni sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lain. 2. Untuk komunikasi satelit, memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer atau ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Bahaya gelombang televisi: 1. Dapat menyebabkan gangguan tidur. Sinar yang dipancarkan dari televisi memiliki pengaruh buruk dan dapat mengurangi kadar melatonin otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan tidur. 2. Meningkatkan resiko penyakit jantung. Ketiga, gelombang mikro. Manfaat gelombang mikro: 1. Microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. 2. Berkomunikasi melalui radar. Dan yang ketiga, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Bahaya gelombang mikro: 1. Pulsa gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. 2. Gelombang mikro pada WiFi dapat menyebabkan nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan. Hal ini dapat terjadi bila kita berada di dekat alat elektronik atau menara pemancar. 3. Gelombang atau radiasi yang dikeluarkan microwave dapat langsung berpengaruh pada jantung. Ini dapat membuat denyut jantung meningkat atau berdetak lebih kencang. 4. Sinar inframerah. Manfaat sinar inframerah: 1. Remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. 2. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. 3. Digunakan sebagai alat medis. Bahaya sinar inframerah: 1. Menyebabkan kulit terbakar. 2. Menyebabkan kerusakan jaringan retina mata. 3. Menyebabkan kanker kulit. Dan 4. Menyebabkan penuaan dini. 5. Cahaya atau sinar tampak. Manfaat: 1. Penggunaan laser dalam syarat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. 2. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui syarat optik. 3. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Bahaya cahaya atau sinar tampak: 1. Sinar matahari pada spektrum cahaya tampak dapat menyebabkan pigmentasi atau perubahan warna pada kulit yang menyebabkan timbulnya bercak hitam. 2.
Cahaya tampak yang sangat kuat dengan spektrum gelombang yang mendekati sinar UV dapat melewati kornea dan lensa dan dapat menyebabkan silau, sehingga dalam kasus yang ekstrim dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina mata. 3. Cahaya tampak dapat menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Kerusakan DNA pada sel ini dapat menyebabkan sel menjadi berfungsi tidak normal, misalnya tumbuh sel liar. Pertumbuhan sel liar inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. 6. Sinar ultraviolet. Manfaat sinar ultraviolet: 1. Mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. 2. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. 3. Mengeringkan tinta dan resin. Bahaya sinar ultraviolet: 1. Kulit terbakar adalah dampak yang paling umum terjadi ketika Anda terlalu sering terpapar sinar UV. Kondisi ini dapat membuat kulit tampak kemerahan serta terasa hangat dan nyeri ketika disentuh. 2. Paparan sinar UV berlebihan bisa menimbulkan kerusakan pada mata yang menyebabkan penurunan kemampuan melihat warna, penglihatan kabur, atau bahkan kebutaan permanen. 3. Paparan sinar UV berlebihan merupakan salah satu penyebab paling umum dari kanker kulit, terutama jenis kanker karsinoma basal dan karsinoma sel squamosa. Biasanya, sel kanker terbentuk di bagian tubuh yang memang sering terpapar sinar matahari, seperti wajah, leher, dan tangan. Yang ketujuh, ada sinar X. Manfaat sinar X yang pertama, umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau rongsen. 2. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. 3. Mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Bahaya sinar X: 1. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya perdarahan. 2. Menyebabkan gangguan anemia aplastik atau kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dan memproduksi sel darah yang baru. 3. Pada wanita hamil, resiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Dan yang terakhir ada sinar gamma. Manfaat sinar gamma: 1. Dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. 2. Menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. 3. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. 4. Digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Bahaya sinar gamma: 1. Bahaya bagi tubuh manusia, yaitu pusing-pusing, nafsu makan, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan daya tahan tubuh berkurang. 2. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. 3. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. 4. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.